Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Seorang wanita G5P4A0 datang ke BPM dengan keluhan banyak darah tiba-tiba dari kemaluan. Hasil pemeriksaan didapatkan usia kehamilan ibu 32 minggu. Nadi cepat dan lemah 110 kali per menit, tekanan darah 70/50 mm Hg, kulit terasa lembab dan dingin, ibu dalam keadaan tidak sadar. Apa penanganan awal yang paling tepat pada kasus di atas? A. Rujuk ibu segera mungkin. B. Pasang infus RL. C. Siapkan alat untuk pertolongan persalinan. D. Pasang oksigen. Atau E. Naikkan kaki untuk menambah jumlah darah ke jantung. Nah, dari soal dapat kita lihat bahwa ibu ternyata sudah dalam keadaan tidak sadar. Karena tidak sadar, tekanan darahnya sudah 70/50, otomatis penanganan awal sebelum dirujuk adalah kita lakukan pemasangan infus RL supaya keadaannya stabil ya. Jadi setelah kita pasang infus baru kita rujuk. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan usia 34 tahun G4P3A2 hamil 29 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar darah dari kemaluan berwarna merah kehitaman, nyeri perut menetap dan gerakan janin tidak dirasakan oleh ibu. Hasil pemeriksaan tekanan darah, nadi dan suhu normal, pemeriksaan DJJ 100 kali per menit, palpasi ditemukan perut teraba keras. Apa komplikasi yang terjadi sesuai dengan kasus di atas? A. Asfiksia. B. IUGR. C. Kecil masa kehamilan. D. Fetal distress atau E. IUFD. Nah, jika pertanyaannya itu mengenai komplikasi, maka kita harus tahu diagnosa dari kasus ini. Kalau dari soal, ciri-cirinya hamilnya 29 minggu, lalu keluhannya ternyata keluar darah dari kemaluan, darahnya berwarna hitam. Nyeri perutnya menetap, lalu dipalpasi ternyata teraba keras. Nah, sejauh ini DJJ-nya masih normal. Nah, dari ciri-ciri di atas, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa diagnosanya adalah solusio plasenta. Di sini ternyata DJJ-nya masih normal. Nah, kalau solusio plasenta, kemungkinannya adalah terjadi fetal distress ya. Maka denyut jantung janinnya akan cepat dan mungkin akan sampai IUFD. Tetapi karena di soal DJJ-nya masih bagus, berarti komplikasinya adalah fetal distress. Oke, kita lanjut. Soal nomor 18. Seorang bayi baru lahir di BPM secara spontan tidak menangis, nafas megap-megap, kulit pucat dan hangat. Bayi diletakkan di atas perut ibu, dikeringkan dan dihisap lendir dari mulut dan hidung bayi, namun belum menangis juga. Tali pusat dipotong dan bayi dipindahkan ke meja resusitasi. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Penilaian. B. Atur posisi. C. Rangsangan taktil. D. Jaga kesehatan bayi. Atau E. Ventilasi tekanan positif. Kita tahu bahwa masalah dari kasus ini kan bayinya tidak menangis, lalu nafasnya megap-megap, kulitnya pucat. Tetapi di sini dikatakan bayi sudah diletakkan di atas perut ibu, dikeringkan, dan sudah dihisap lendir dari mulut dan hidung. Namun belum menangis juga. Nah, ini cukup mengecoh ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya karena kejadian dari asfiksia itu yang pertama kali kita lakukan pasti penilaian dulu. Berapa skor Apgarnya? Setelah penilaian baru kita lakukan yang namanya atur posisi, rangsangan taktil ya. Baru kita penilaian lagi. Tetapi di sini ternyata sudah diletakkan di atas perut ibu dan dikeringkan. Artinya sudah dilakukan tindakan awal seperti penilaian atau posisi dan rangsangan taktil. Maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah melakukan ventilasi tekanan positif. Karena setelah dilakukan penilaian, setelah diatur posisi, setelah dirangsang taktil, tidak juga menangis. Nah, langkah selanjutnya adalah ventilasi tekanan positif. Nomor 19, seorang perempuan berusia 25 tahun, hamil anak pertama, infartu kala 2 di RS mengatakan ingin meneran. Hasil pemeriksaan, pembukaan lengkap, rasio tidak teraba, kepala di HOTS 4, ketuban negatif setelah dipimpin meneran selama 20 menit, kepala janin lahir. Apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? A. Membersihkan mulut dan hidung. B. Menunggu putaran paksi luar. C. Memeriksa lilitan tali pusat. D. Melahirkan seluruh badan. E. Melahirkan bahu depan. Nah, kalau di soal ini, kita sudah bisa langsung tebak ya, bahwa ini adalah soal mengenai urutan APN. Nah, di soal dikatakan bahwa sudah dipimpin meneran dan kepala janin lahir. Nah, langkah selanjutnya setelah kepala janin lahir apa di APN? Langsung bisa kita jawab, yaitu A. Membersihkan mulut dan hidung. Baru setelah itu
Kita periksa tali pusat, kita tunggu putaran maksi luar, dan kita bantu melahirkannya. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Seorang perempuan 40 tahun, G6P5A0, usia kehamilan 39 minggu dalam kala 3 persalinan di BPM. Riwayat kala 2 persalinan sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaan, tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Memotong tali pusat, B. Melahirkan plasenta, C. Cepat mengeringkan bayi, D. Suntik oksitosin 10 IU secara IM, dan E. Memeriksa apakah ada bayi kedua. Nah, di sini berarti tentang manajemen aktif kali 3. Soal dikatakan bayinya sudah diletakkan di abdomen, ya, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Artinya sudah ada tanda-tanda kala 3. Artinya sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu adanya darah keluar dari vulva secara tiba-tiba. Setelah diperiksa ternyata tidak ada janin kedua dan kontraksi kuat. Artinya setelah tindakan pemeriksaan ada atau tidaknya janin kedua, kita bisa langsung jawab. Jawabannya adalah D, suntik oksitosin, ya. Jadi ini yang ditanyakan adalah terkait manajemen aktif kala 3. Nah, kita tahu urutan dari manajemen aktif kala 3 itu pertama, ketika bayi lahir, maka kita perlu memastikan ada atau tidaknya janin kedua. Karena kalau misalnya kita langsung suntik oksitosin, ternyata ada janin kedua, otomatis terjadi penutupan dari ostium uterinya. Untuk itulah kita perlu memastikan tidak ada janin kedua. Setelah itu baru ke suntik oksitosin, ya. Sesuai dari soal di atas, sesuai dari soal tersebut. Nah, setelah kita suntik oksitosin, kita lakukan peragangan tali pusat terkendali. Nah, jika PTT-nya sudah selesai, baru kita bantu untuk melahirkan plasenta. Nah, itulah beberapa pembahasan soal UKOM untuk profesi kebidanan. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia.